pertanyaan. Bener nggak kalau udah nggak ada, kan semua normal nih. Iya ya. Kemungkinan kena serangan jantungnya di usia sekarang meskipun itu udah semua normal masih adakah? Atau itu hanya untuk orang yang udah punya bakat penyumbatan? Ini pertanyaan bagus. Jadi itu namanya mitigasi risiko. Sama kayak di dunia finance. Kita tidak bisa menghilangkan risiko sampai nol. Betul. Yang kita bisa lakukan hanya mengontrol dan meminimalisir. Emang temennya Timothy Ronald nih luar biasa. Gitu tuh. Lo kan emang temenan. Ya kemarin partneran di podcast. Iya. Tapi Iya, kan teman. Bener kan? Abang temenan juga kan? Iya dong. Temenan. Jadi jadi yang dilakuin Bang Radit itu sudah meminimalisir mitigasi risiko. Okay. Oh ternyata aman nih. Tapi kita tidak bisa menghilangkan risiko itu menjadi nol. Karena ada sesuatu yang kita nggak bisa cek genetik. Oke. Ada beberapa hal yang tiba-tiba genetiknya itu bakat buat, oh ternyata kekentalan darahnya di atas normal. Oh ternyata di pembuluh darah kapiler X elastisitas pembuluh darahnya kaku, nggak bagus. Nah, itu bisa terjadi. Oke. Dan ada ya, kalau di dunia olahraga ada yang namanya kardiomegali. Jadi pembesaran jantung karena secara genetik. Dan itu kejadian rata-rata di atlet gitu. Jadi kan jantungnya itu sudah besar tapi dia nggak tahu. Terus akhirnya ketika dipaksa terus tambah besar kan serangan. Itu terjadi di beberapa atlet. Oke. Jadi kita nggak bisa meminimalisir genetik, tapi dengan cara check up itu kita bisa memitigasi risiko sehingga oh ternyata aku aman ya, setidaknya risiko untuk serangan jantungnya kecil. Walaupun itu kita tidak boleh berlebihan kalau kita bukan atlet. Kalau atlet boleh berlebihan karena mereka sudah tahu risikonya. Sama seperti orang finance kan, high risk, high return. Kamu udah masuk ya kamu udah tahu dong risikonya gede berarti returnnya gede. Ketika kamu kena di risiko gede ini ya jangan marah. Oke. Nah sama di kesehatan, kalau kamu sudah tahu jadi atlet risikonya gede, maka risikonya terberat kamu tahu death gitu. Berarti yang sempat ada potongan podcast Dr. Tirta bilang saya sudah berubah, dulu saya pas masih muda tuh saya betul. paling benar, gini. Betul. Berarti sekarang udah bisa lihat sudut pandang orang gitu. Iya. Ada perubahan itu berarti. Perubahan itu gara-gara beberapa buku yang aku baca sama netizen. Jadi itu yang namanya paradigma shift. Nah itu nanti bisa di konten lain tuh. Jadi dari buku yang aku baca, dari buku yang baca, manusia bisa ada minum susu juga nanti di tengah itu. Minum susu sambil kita baca buku ya. Iya. Terus. Jadi dari buku yang aku baca, ternyata perkembangan manusia itu bukan hanya secara intelektual, tapi juga secara emosional. Nah, di masa kecil sampai dia masa dewasa itu ada prinsip yang berubah. Itu yang dinamakan paradigma shift. Oke. Nah, kalau dia tidak pernah mengalami live event atau dia tidak pernah ngobrol sama orang, maka POV-nya itu akan dipegang terus sampai mati. Dan ciri khasnya adalah dia sulit menerima POV orang. Nah, sampai akhirnya kalau dia ada live event